Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elvira dan Afaf, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Elvira dan Afaf selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 29 September tahun 2021. Kita kembali belajar PAI. Hari ini kita akan belajar PAI bab 5, yaitu tata cara bersuci atau toharoh bersama Miss Fani. Oke, Elvira dan Afaf, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita angkat kedua tangan kita, kemudian kita tundukkan kepalanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan ilmu yang disampaikan oleh hari ini dapat bermanfaat. Oke, teman-teman. Sudah siap ya belajar? Nah, hari ini Miss Fani akan menjelaskan tentang pengertian toharoh, kemudian tata cara bersuci, dan juga minggu depan kita akan belajar tentang makna bersuci. Nah, untuk hari ini kita hanya belajar pengertian toharoh dan juga tata cara bersuci. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah mendengar istilah toharoh? Kalau belum, hari ini kita akan belajar ya tentang toharoh. Nah, apa itu toharoh? Toharoh adalah apa ya? Toharoh itu artinya bersuci. Iya. Nah, suci dari apa, Miss? Suci dari hadas dan juga najis. Apa sih hadas itu? Hadas adalah keadaan badan yang tidak suci. Nah, hadas bisa disebabkan oleh segala sesuatu yang keluar dari kubul dan juga dubur. Nah, kubul adalah tempat keluarnya air kencing kita, sedangkan dubur adalah tempat keluarnya kotoran. Nah, contoh dari hadas adalah buang angin, kemudian buang air kecil, dan juga buang air besar. Nah, sedangkan najis itu apa, Miss? Najis adalah semua benda yang dianggap kotor oleh syariat Islam. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai terkena najis. Ya, misalnya seperti air liur hewan anjing. Nah, itu dianggap kotor oleh syariat Islam ya. Kemudian kita kembali belajar apa toharoh itu. Toharoh atau bersuci dapat dilakukan dengan cara mandi, berwudu, dan juga tayamum. Ya, sebelum sholat kita harus melaksanakan atau kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah, kemudian kita harus menjaga kebersihan badan kita. Jangan sampai terkena najis. Selain itu, ketika kita ingin sholat, kita ingin ibadah, kita selain badan kita yang bersih, tempat ibadah kita juga harus bersih dari segala najis. Jadi kita harus menjaga kebersihannya ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tata cara bersuci.
Ya, tadi Miss Fani ingatkan lagi kalau bersuci dapat dilakukan dengan mandi, berwudu, dan juga tayamum. Nah, tata cara bersuci atau toharoh. Nah, teman-teman, ada alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Seperti kalau kita sudah buang air kecil ataupun buang air besar, pastikan kubul dan dubur kita itu bernajis. Nah, tadi itu kubul apa? Kubul tempat keluarnya air kencing, sedangkan dubur tempat keluarnya kotoran. Nah, kalau kubul dan dubur kita itu bernajis, kita harus membersihkannya. Bagaimana cara membersihkannya? Tentu saja dengan air ya. Tapi bagaimana Miss kalau misalnya tidak ada air? Nah, kalau tidak ada air, kita bisa menggunakan batu, daun kering, atau juga tisu. Nah, kalau tanah ini bisa kita gunakan ketika kita tayamum ya, bukan membersihkan dari buang air kecil maupun buang air besar. Jadi ini bukan digunakan untuk buang air kecil dan juga atau membersihkan dubur dan juga kubul kita, bukan ya? Nah, kalau menggunakan batu, kita bisa menggunakan 3 batu yang bersih. 1 batu digunakan 1 kali dengan menggunakan tangan kiri ya, bukan tangan kanan. Nah, kita juga membersihkannya dengan cara yang pelan-pelan. Nah, kemudian cara bersuci. Seperti yang sudah Miss Fani tadi bilang, bahwa bersuci itu dapat dilakukan dengan cara mandi, kemudian berwudu, dan juga tayamum. Ya, mandi, tayamum, dan juga berwudu. Nah, yang pertama mandi. Ayo, siapa yang pagi ini belum mandi? Teman-teman harus menjaga kebersihan badan teman-teman ya. Mandinya pagi dan sore, jangan hanya pagi atau jangan hanya sore saja ya. Jadi mandi itu 2 kali 1 hari. Nah, untuk apa sih mandi itu? Mandi dapat digunakan untuk membersihkan najis. Jadi kita harus mandi. Nah, mandi merupakan cara bersuci dengan menggunakan air. Jadi, kalau misalkan kita mandi, pasti badan kita itu terhindar dari seluruh najis. Jadi, mandi dapat membersihkan hadas dan juga najis. Nah, kemudian cara bersuci yang kedua yaitu berwudu. Berwudu artinya atau disebut bersuci. Nah, teman-teman ketika ingin melaksanakan sholat, pasti kita harus berwudu terlebih dahulu ya, menggunakan air. Tapi kalau tidak ada air bagaimana, Miss? Jika tidak ada air, boleh bertayamum. Nah, sebelum berwudu, kita harus membaca basmalah. Bagaimana bacaan basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita membacakan basmalah, kita juga mengucapkan niat wudu. Bagaimana bunyi niat wudu ya? Ada yang tahu tidak? Oke, nah ini adalah bacaan untuk niat wudu. Nawaitul wudu'a li raffil hadafil asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Coba kita ulang ya bersama-sama. Nawaitul wudu'a li raffil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Teman-teman bisa ya, pelan-pelan ya nak. Oke, nah tentu saja ketika kita berwudu ada rukun dan sunat untuk berwudu.
Nah, untuk rukun itu ada 6. Jadi, kalau kita berwudu itu harus berurutan dan juga tertib. Ya. Nah, bagaimana sih rukun wudu? Rukun wudu ini tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, tentu saja wudunya menjadi tidak sah. Nah, yang harus kita lakukan yaitu membaca niat, kemudian membasuh muka. Habis itu, setelah membasuh muka, kita membasuh tangan sampai siku. Ya, teman-teman. Kemudian mengusap kepala. Setelah itu, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir, tertib atau berurutan. Nah, jadi kalau rukun wudhu ini tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Karena kalau salah satunya ditinggalkan, nanti wudhunya tidak sah. Nah, selanjutnya ada sunat wudhu. Ya, sunat wudhu itu ada 7. Jika dilakukan akan mendapat pahala, namun jika tidak dilakukan tidak membatalkan wudhu. Yang pertama ada membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur. Kemudian habis berkumur-kumur membersihkan lubang hidung. Setelah itu mengusap kedua telinga. Nah, setelah itu mengulang sebanyak 3 kali dan mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah wudhu. Nah, ketujuh ini adalah sunnah wudhu. Jadi ketika kita lakukan kita akan mendapatkan pahala, namun jika tidak dilakukan tidak membatalkan wudhu. Nah, teman-teman, untuk urutan berwudhu, doa sesudah berwudhu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi, teman-teman, untuk pembelajaran hari ini adalah kita sudah belajar pengertian dari toharoh atau bersuci. Kemudian ada alat untuk bersuci, cara bersuci yaitu mandi, berwudu, ya. Dan juga kita sudah belajar rukun dan sunnah wudu. Nah, teman-teman, sekarang silahkan kalian buka bukunya halaman 49. Di situ ada niat untuk berwudu. Ya, silahkan teman-teman buat video ketika sedang melafalkan niat berwudu. Ya, jadi hari ini tugasnya adalah teman-teman melafalkan niat ketika berwudu. Ya, nah, tetapi kalau belum hafal tidak apa-apa. Jadi dihafalkan terlebih dahulu ya. Untuk videonya tidak harus dikirimkan hari ini. Teman-teman hafalkan terlebih dahulu kalau belum hafal. Namun jika sudah hafal, teman-teman boleh langsung mengirimkannya ke Miss Fani. Minta tolong Bunda, ya, minta tolong Bunda untuk mengirimkan videonya ke Miss Fani. Oke teman-teman, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari sama-sama kita say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Fani ucapkan terima kasih ya untuk Elvira dan Afaf sudah menyimak video pembelajaran hari ini sampai dengan selesai. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya untuk menghafal dan melafalkan niat ketika berwudu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.